muridnya ketika dia membawa orang banyak di situ, ya, dikatakan di dalam ayat 50 membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dan kalau kita mau lihat di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus banyak juga orang-orang yang melihatnya. Oleh karena itu saksinya itu bukan hanya 1-2 orang, dan itulah yang terjadi. Makanya sampai hari ini pun, ya, sampai hari ini pun boleh dikatakan kita ini memperingati hal yang nyata. Sekali lagi saya katakan, kita memperingati, mengingat hal yang nyata. Bukan bohong, bukan palsu, tetapi nyata. Ya, dan kenyataan itulah yang perlu kita syukuri. Makanya kita mengingat dan selalu kita adakan ibadah. Selalu kita bersyukur karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga mempersiapkan karya yang berikutnya. Ya, ketika dia duduk di surga, dia memperhatikan kita, janjinya dia memberkati kita, memberkati dengan pendamping, memberkati dengan Roh Kudus. Dikatakan seperti itu, ya. Ketika dia berada di Betania bersama dengan murid-muridnya, ayat 50 berkata, di situ ia apa? Mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kata mengangkat tangan, Bapak Ibu Saudaraku, berarti mencurahkan, menjatuhkan. Ya. Juga diartikan, bisa diartikan mengangkat tangan itu memohon. Nah, kalau Tuhan Yesus yang mengangkat tangan berarti mencurahkan. Tapi kalau kita yang mengangkat tangan memohon berkat Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus jelas sekali dikatakan dalam ayat 50, bukan memohon tetapi memberkati. Ini yang kadang-kadang tidak kita simpan. Ini yang kadang-kadang kalimat ini kita hanya lalukan begitu saja. Hanya kita berkata, oh Tuhan Yesus mengangkat tangan. Ya. Tetapi ketika kita cermati, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus mengangkat tangan untuk memberkati kita. Memberkati murid-murid pada zaman dulu. Tapi juga saat ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga memberkati kita. Amin. Amin. Nah, kita eloyo saya akar ngai anu wes. Jadi nanti di sela-sela aku firman, nek aku muni kudu disaut. Ya, kudu disaut, ya. 1. Kalau saya bilang 1, Bapak Ibu katakan shalom. 1. Shalom. Kalau saya katakan 2, Bapak Ibu jawabnya hai. Tangannya. Ya. 2. 1. Shalom. 1. 2. Yang ketiga, ya. Jadi nanti saya sewaktu-waktu khotbah, begitu saya nyodok 1. Halo. Lagi kok tak demen ya tak. Yang ketiga ya. Kalau saya katakan 3, langsung tepuk kanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kanan, terus saya kanan kiri robo kayak tepuk. 3. 2. 3. Tuhan Yesus memberkati. 3. 1. Shalom. 2. 3. Ya, Tuhan Yesus memberkati seperti ayat ini, ya. Jadi ketika kita mengingat ayat ini, Bapak Ibu, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya membawa murid-muridnya untuk menyaksikan saja, tidak hanya melihat saja, tidak hanya mengikuti saja dari belakang, tetapi ternyata Tuhan Yesus mempersiapkan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan ketika ayat 51 berkata, ia sedang memberkati mereka. Nah, disinilah yang terjadi. Tuhan Yesus kemana? Ketika dia memberkati, dituliskan dalam ayat firman Tuhan itu, ia berpisah. Jadi benar nyata. Tuhan Yesus itu memang berpisah dengan kita secara kasat mata, secara tubuh.
Tuhan Yesus naik. Tuhan Yesus naik. Kalau kita baca ayat-ayat Alkitab yang seperti Matius, Markus, di situ dikatakan naik ke awan, di sini tidak. Makanya saya memang hanya ambil di Lukas. Karena di situ berbicara tentang penyertaan dan berkatnya yang luar biasa. Ketika dia berpisah, ya inilah bedanya. Memberkati dulu, baru ditinggalkan. Dengan kata lain sebetulnya ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya berkata dia tidak siap atau tidak mampu dalam melayani atau tidak bisa dalam melayani itu salah. Mengapa? Buktinya Tuhan Yesus sudah memberkati dulu. Berkat itu bukan hanya berupa uang. Betul enggak? Berkat itu bukan hanya berupa wujud benda. Tetapi berkat itu adalah talenta, karunia yang bisa diberikan kepada kita. Nah, Tuhan Yesus pisah dulu baru memberkati atau memberkati dulu baru pisah? Halo? Satu. Halo. Ini kaget. Tuhan Yesus berpisah dulu atau memberkati dulu? Berkati. Berarti kesiapan kita harus tahu. Ini yang kadang-kadang tidak dibaca oleh kita. Kita membaca kita tapi tidak ngerti. Ngertinya pokoknya Tuhan Yesus memberkati. Dan ketika ditinggal Tuhan Yesus berpisah, kita orang yang percaya berkata nggak berani melayani, nggak berani menjadi alatnya Tuhan, nggak berani pergi menginjil. Karena apa? Tahunya yang diberkati toh. Ketika ditinggal sudah selesai. Oleh karena itu mari kita camkan ayat ini, pegang ayat ini. Ketika Tuhan Yesus sudah memberkati kita, berarti Tuhan Yesus mempersiapkan kita, sudah memberikan kesiapan kita untuk menjadi pelayannya, menjadi hambanya, menjadi murid-muridnya yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini di mana kita tinggal. Makanya Tuhan Yesus berkati dulu, baru dia berpisah. Ya. Dengan artinya Tuhan Yesus sudah mempersiapkan kita. Tahu enggak Bapak Ibu kita sudah dipersiapkan? Tahu enggak? Tahu, coba ayo katakan kananmu. Kanan. Tuhan Yesus sudah persiapkan kamu. Ayo 1, 2, 3. Tuhan sudah Ayo persiapkan sekeras. kamu. Ayo. Kamu. Amin. Amin. Tuhan Yesus persiapkan. Jadi jangan pernah kita berkata aku nggak siap, aku nggak mau, aku nggak bisa, apalagi kata-kata nggak bisa itu terjadi tenang, repot ya. Kita repot, semua dijawab nggak bisa, repot loh ini saudaraku. Nek orang ora iso tenan sing contoh sapa? Awake dhewe. Jangan pernah berkata nggak bisa, tapi cobalah katakan aku bisa. Karena Tuhan sudah memberkati baru kita jadi tinggalkan kok. Tinggalkannya itu bukan berarti ditinggal terus, tetapi Tuhan Yesus tetap menyediakan apa? Roh Kudus. 3. Tuhan Yesus memberkati. Apa? 2. 2. 3. Tuhan Yesus memberkati. 1. Halo. Jadi ingat ya. Ingat apanya? Sing diingat salam Tuhan Yesus memberkati. Atau diingat kita ini dipakai Tuhan diberkati dulu. Setelah itu ditinggalkan. Tinggalnya bukan meninggalkan toh, tetapi Tuhan katakan dia akan menyediakan Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Oleh karena itu kesiapan hati kita. Ya. Ayat 52 berkata mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini yang perlu juga kita lakukan. Ya. Karena kita diberkati Tuhan, karena kita sudah disediakan Roh Kudus, mari kita semakin menyembah Tuhan. Mari kita komunikasi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iman kita dewasa, iman kita menjadi berbuah, bertumbuh dan terus berbuah. Karena apa? Ini Tuhan Yesus sudah memberkati kita, mempersiapkan sedemikian rupa sehingga mereka murid-murid ketika ditinggal pisah Tuhan, mereka tidak merasa gelo, mereka tidak merasa kehilangan, tetapi mereka katakan dalam ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya.
Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Amin. Bersuka cita. Kanan, kamu ayo bersuka cita, bersuka cita. Ayo, bersuka cita. Ayo tangan kanan selesai. Hei, bersuka cita, hei. Dua. Hai. Yo, satu. Halo. Satu yo. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita harus mau komunikasi kita. Katakan kepada diri sendiri, Tuhan aku mau. Di gereja sekarang ada doa pagi. Jam 5, ayo. Jam 5 pagi. Selama penilaian dari ada mahasiswa, nah nanti ditinggal mahasiswa pun kita harusnya tetap ada. Amin. Tetap ada ya. Harus bisa menjalankan terus. Ini bukti sujud kita menyembah kepada Tuhan. Ini bukti kita melayani Tuhan. Ya. Karena ayat 53 dikatakan mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hidup murid-murid Tuhan Yesus ketika ditinggal oleh Yesus naik ke surga, ya, bukan melokro, bukan terus hilang sendiri-sendiri, bukan terus dolan karepe dhewe, tetapi 53 membuktikan apa? Dia tinggal di mana? Bait Allah. Dia melayani murid-muridnya Tuhan Yesus, melayani, dan itulah yang terjadi. Kita menjadi penerus pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka senantiasa, mereka itulah murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami kenaikan Tuhan Yesus. Ya, aku kan nggak ngalami Pak, oh nggak apa-apa. Tapi kita memperingati dan kita meyakini firman Tuhan adalah firman Allah yang benar. Dan kalau kita sudah meyakini hal itu, Bapak Ibu Saudaraku, berarti kita juga mengalah. Oleh karena itu mari katakan kepada diri kita, aku siap Tuhan, aku mau. Jadi hari ini kita datang itu bukan kok terus melihat oh Yesus, indah, kita memperingati, kita mengingat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, kerjakan, apa yang sudah Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ketika kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus, tadi dikatakan karya terbesar, banyak karya terbesar Tuhan Yesus, rentetannya dari kelahiran sampai kepada kematian, itu karya. Tidak bisa dipisahkan. Tidak hanya kelahirannya saja yang penting, tidak hanya kematiannya, tidak, tetapi yang penting kenaikannya, tidak. Dari lahir, dari Yesus pelayanan sampai umur 33 tahun dan akhirnya ditangkap, disengsarakan, itu penting. Mengingat supaya pertumbuhan iman kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mencintai Yesus, semakin hari semakin komunikasi kita semakin erat dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin dah. Amin dah. Semakin hari semakin cinta Yesus. Ya. Jangan terus Tuhan Yesus meninggalkan loh Pak. Tuhan Yesus meninggalkan loh. Ada ayatnya loh Pak. Wajar. Jangan dipakai senjata, konteksnya lihat. Ya. Kalau ada pertanyaan, pernahkah Tuhan Yesus meninggalkan? Ada Pak. Di mana Lukas 24 ayat 51, ayo Tuhan Yesus meninggalkan. Konteksnya apa dulu? Bukan berarti meninggalkan kita terus tidak kenal dengan enggak. Karena ini konteksnya kenaikan dari Tuhan Yesus kembali kemana? Surga. Jadi konteksnya harus dibaca, harus jelas. Jangan dipakai alasan. Tuhan Yesus pernah meninggalkan saya Pak. Tuhan Yesus meninggalkan kita Pak. Enggak, salah, pemikiran yang salah. Ya, jangan dipakai senjata ayat ini. Tapi lihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat Dia naik ke surga adalah benar-benar membuat murid-muridnya semakin cinta, semakin bertambah, semakin setia. Benar enggak? Ya, benar enggak? Ayat 52 dan 53 jelas di situ komunikasi. Dia bersama di tempat ibadah terus menerus. Ya. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita. Kita mau sama seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Walaupun kita tidak menyaksikan oh Yesus di atas awan naik terus satu hilang. Lalu malaikat berkata, apa? Lihat apa? Ya, tidak, kita tidak seperti
itu. Kita tidak saat ini juga hujan-hujan tidak bisa melihat Yesus naik, sudah. Tapi kita hanya mengingat, memperingati, betul tidak? Kalau mengingat, memperingati itu berarti sudah terjadi. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Dia sudah memberikan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sudah diberikan atau belum? Halo? Sudah diberikan atau belum? Hah? Ya. Sudah belum? Loh, ini pernah saya kembangkan loh. Roh Kudus tuh sudah diberikan kepada kita orang yang percaya. Nah, karena itu mari kita tetap setia. Mari kita tetap memohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku alatmu. Tuhan, jadikan aku sebagai alat untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan bersama-sama dengan semua orang yang melayani. Memajukan pekerjaan Tuhan di bumi ini, memajukan pekerjaan Tuhan di gereja di mana kami boleh melayani Tuhan. Itulah menjadi janji, itulah menjadi komitmen kita. Ketika kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus, kita harus berani mengatakan komitmen ini. Karena apa? Tuhan tidak main-main. Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Dia bertanggung jawab. Ketika Dia meninggalkan kita, Dia memberkati kita dulu, mempersiapkan kita dulu. Dan ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menjadi pendamping kita. Amin. Amin. 3. Tuhan Yesus memberkati. 1. Halo. 1. Halo. 2. Hei. 3. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkatimu juga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari pusing, majulah ke depan. Ayo kita akan nyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Baik, ayo kita akan angkat sebuah pujian untuk kita menyambut firman Tuhan dan sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku
memberkati juga tempat ini ya Bapa yang telah kami pakai untuk kami beribadah kepada Engkau. Biar tempat ini Engkau terus memberkati Tuhan. Orang-orang yang mengelola di tempat ini Kau juga akan memberkati ya Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa buat orang-orang yang saat ini mengharapkan keselamatan daripada Engkau. Pakai kami anak-anak-Mu Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami berkat sehingga kami mempunyai satu kemenangan daripada Engkau dan kami menjadi berkat Tuhan, sehingga Bapa nama-Mu kami tinggikan dan dimuliakan. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman, tetapi Roh Kudus akan terus mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami senantiasa ada di dalam tangan kasih. Berkati kami semua yang sudah hadir pada sore hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan berkat-Mu akan selalu Kau curahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pada Bro yang sudah doa kita bersama. Ya, saya langsung sampai ke Pengumuman dulu. pengumuman dulu. Pengumuman Baik. terus doa berkat. Ya. Baik, pengumuman saya sampaikan untuk besok tidak ada Tidak ada. latihan ya, latihannya sudah diadakan kemarin hari Rabu sekalian untuk hari ini dan hari Minggu. Lalu hari Minggu. Sabtunya juga tidak ada acara latihan. Dan hari Minggu langsung ibadah jam 7 pagi, dan itu hanya sekali pagi saja. Sorenya tidak ada karena memang kondisi tempatnya kalau hujan nanti malah mesake ya. Ya, jadi pagi aja kita maksimalkan pagi, dan yang akan melayani nanti adalah Bapak Pendeta Eko Julianto dari Ketua Sinode kita, sekaligus akan berkunjung ke Pangurjo dan juga akan rapat dengan para majelis ya, yang ada, dan dihadiri juga oleh Pak Ari sebagai majelis sinode juga, dan juga kalau nanti bisa rawuh beliau Bapak Pendeta Rajum juga akan hadir karena akan kepengen ketemu dengan kita juga kalau memang bersama-sama membahas tentang aset gereja ya, aset gereja. Jadi tolong Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama hari Minggu jam 7 ya, jam 7 pagi. Hanya sekali secara onsite jam 7 pagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekolah minggunya enggak? Sekolah minggu ditiadakan dulu, sudah ada ikannya hari ini. Karena besok pas ada sinode kita langsung rapat, sehingga kemungkinan tidak ada sekolah minggu karena mungkin rapatnya juga sampai belum tahu jamnya kapan ya rampungnya. Situan. Jadi ya sementara itu baru nanti minggu pertama di bulan Juni sekolah minggu akan diadakan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, ya seperti di gereja kita akan berdiri dulu. Kita akan akhiri ibadah ini. Setelah itu nanti kita santai dengan apa yang ada. Kita berdiri bersama-sama. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan
Yesus. Berikan kehangatan dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan menjamah Tuhan, memulihkan kesehatannya. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kirimkan kuasa-Mu Tuhan, jamah. Dan kami bersyukur Tuhan Kau sudah pimpin ibadah hari ini, awal pertengahan sampai menjelang akhir. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus bekerja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang terus memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Dan kami bersama-sama akan menikmati berkat-Mu. Kami akan pulang setelah itu. Kami percaya berkat-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengakhiri ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, oke, Bapak. Silakan dirawat dulu sebentar. Kasih minyak. Yang Enggak, foto dulu ya. Ayo semuanya. Oh, enggak. Yang ayo. Ayo mari foto dulu. Maskernya dibuka dulu aja, enggak apa-apa, masker. Yo, yang jauh semakin mendekat, yang tinggi belakang, yang anak-anak boleh di depan. Ya, retek ini loh. Enak iPhone kok. iPhone, iPhone kamera terbaiknya. oh lah ini, ini masuk YouTube ini besok ini. Mau aku jane mbok go videomu bae mau jane. iPhone-nya digunakan loh. Kalau Oh. iPhone-nya nggak digunakan. Yo, mana ini yang lain? Oh, Aduh, tahu. Kamerane mehong. oh, Ya put ya. Kita iPhone. mengkhianati hasil. Ya. Loh, Ayo yang di belakang masih ada enggak nih? Oke, yo. Ayo. Oi. Ya. Maskernya boleh dibuka dulu. Ini weh. Aku nyotengimu. Oh, fotografi. Bocil, yo. Bocil depan. Anak-anak depan. Anak-anak depan. Aduh. Gede banget ini Bu. Maskernya jangan lupa dibuka loh ya. Udah ini enggak ada yang mau foto lagi nih yang di sana ini. Kesana nek. Aduh. Satu. Kuwis diabani urung no kamerane kok piano kayak. Brobi. Endi sapa? Kamerane pi lho. Tenang ya, nanti dikirim di grup. Aduh. Hitung. Apa ora mbok jaleke kono wae to, Mas? Teles yo. Hitungi, Ayo selak ndredeg iki lho ya ampun. KTP dulu, gaya KTP dulu. KTP dulu. Bebas. Ayo bebas. Bebas. Ganti gaya.
Ayo cepet to ya ampun iki iki lho. Ada meneh. Lah imung rapo to imung? Yo dihitungi diabani KTP bebas yo. Kose. Wah iki. Wah apa ini? Baterainya entek. Heeh. Bebas apa KTP iki? Buka lagi ya raket.